Dan Tuhan mengerti, sangat mengerti kebutuhan. Tuhan tahu bangsa Israel bakal berjalan di atas padang gurun. Tuhan siapkan itu bagi mereka supaya mereka sehat. Tuhan siapkan 12 mata air supaya mereka bisa minum dan cukup kebutuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kuat dan tahan dalam perjalanan hidup. Jadi Tuhan ingin kita kuat. Nah, kalau pohon-pohon yang kuat tentu bisa menghasilkan buah yang baik, saudara. Nah, kalau pohonnya nggak kuat, bagaimana menghasilkan buah yang baik dalam perjalanan hidup kita, saudara? Mengapa kita harus kuat, saudara? Karena saudara, arti elim di atas sudah disebut, yaitu bahwa pohon-pohon yang kuat. Kalau saudara tidak kuat dalam firman, bagaimana saudara berbuah di dalam pekerjaan Tuhan? Jadi saudara harus berakar dalam firman sehingga saudara kuat dengan firman itu. Saudara lakukan firman itu, saudara saksikan, maka saudara akan kuat. Salam, pemirsa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dengan saya, Pastor Doris Yanturi. Pada kali ini KKA bertumbuh, di mana kita sedang akan berbicara tentang perjalanan bangsa Israel di posisi di mana ketika mereka ada di Elim. Nah, Elim adalah tempat persinggahan bangsa Israel ketika mereka keluar tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Di Sukot, kemudian Etam, kemudian mereka sampai di Migdol. Dari Marah mereka terus berjalan kurang lebih saudara 8-10 km dan mereka sampai di Elim. Nah, Elim adalah berbicara tentang di mana orang Israel sampai di tempat yang kelima atau titik kelima. Jadi kalau kita berbicara tentang 42 ya, tempat persinggahan bangsa Israel, 42 transit bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Saudara, mereka sampai di tanah yang disebut dengan Elim. Elim adalah satu tempat di mana bangsa Israel mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara, ketika mereka sampai di Elim, itu mereka sangat-sangat merasakan bagaimana kasih kuasa Tuhan melimpahi mereka secara makanan, saudara. Ya, kita melihat dulu di dalam nats firman Tuhan. Dalam Bilangan pasal 33 ayat 9 dikatakan apa, saudara? Bilangan 33 ayat 9 dikatakan begini. Mereka berangkat dari Marah lalu sampai ke Elim, dan di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Jadi ada 70 pohon korma dan di sana juga ada 12 mata air. Jadi kalau kita baca lagi dalam Keluaran, saudara, dalam Keluaran dikatakan apa, saudara? Dalam Keluaran ayat yang ke-27 dikatakan begini, Keluaran pasal 15 ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka ke Elim. Di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemah mereka, ya, berkemahlah mereka di sana di tepi air. Jadi mereka berkemah di tepi air. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah Elim itu ternyata tempat di mana bangsa Israel mengalami atau mendapatkan berkat-berkat jasmani yang luar biasa dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara hidup dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya saudara kita diperhadapkan dengan kesulitan, ada kalanya kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, tetapi jangan pernah menyerah. Saya mau ingatkan kita bahwa kehidupan kita itu adalah titipan Tuhan. Hidup kita adalah titipan Tuhan. Nafas kita adalah titipan Tuhan. Ketika bangsa Israel berjalan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, di mana Tuhan sedang menitipkan kepercayaan, menitipkan satu proses dalam kehidupan bangsa Israel. Kadang kita berpikir begini, wah enak ya bangsa Israel sudah sampai di Elim, mereka mendapatkan berkat-berkat jasmani, mereka mendapatkan 70 pohon korma, wow,
Luar biasa, secara cuma-cuma mereka dapat itu, saudara. Mereka tidak beli itu dengan uang. 70 pohon korma. Mereka tidak beli itu dengan kekuatan harta benda, saudara. Dengan kerja keras. Tidak, Tuhan berikan secara cuma-cuma. Kemudian mereka mendapatkan juga 12 mata air. Bukan satu mata air. Ketika bangsa Israel mau berjalan. Nah, kita harus tahu, saudara, mengapa mereka mendapatkan ini. Nah, ketika orang mendapatkan berkat, tentu kita nggak boleh fokus hanya dengan berkat yang diterima. Tentu ada proses yang harus dilewati. Seseorang yang ingin menjadi sarjana, dia harus melewati jenjang-jenjang yang disebut dengan TK, SD, SMP, SMA. Baru masuk ke perguruan tinggi. Kemudian setelah itu di perguruan tinggi dia harus belajar dengan sungguh-sungguh sampai finish, sampai dia wisuda, saudara. Kekasih Tuhan, pemirsa KKA bertumbuh pada kali ini dalam pelayanan Rumah 2 Ministry, saya ingin membagikan kepada kita tentang bagaimana bangsa Israel mengalami yang namanya berkat Elim. Nah, kenapa saya sebut itu berkat Elim? Karena luar biasa, saudara. Mereka mendapatkan berkat-berkat jasmani. Pada konteksnya pada waktu itu, 70 pohon korma itu sudah sangat luar biasa, saudara. Dengan 12 mata air. Pohon korma mereka tidak kerjakan, ada hasil, ada buah, mereka makan. 12 mata air mereka tidak menggali sumur. Kita masih ingat peristiwa Abraham, di mana Abraham harus menggali sumur untuk mendapatkan air. Begitu sulitnya ketika Abraham sampai di tanah Kanaan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, semua katakan kepada kita, apapun Abraham, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudara, bangsa Israel, mereka mendapatkan bukan hanya satu sumur, tetapi mendapatkan mata air. Wow, 12 mata air, saudara. Itu berkat jasmani yang sangat luar biasa pada waktu itu. Saudara, kita melihat bahwa Elim itu berbicara tentang bagaimana bangsa Israel mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Transit mereka yang kelima, saudara. Nah, Elim ini kan berbicara tentang bagaimana ada pohon kuat di sana, saudara. Elim itu berbicara tentang pohon-pohon yang tumbuh kuat di sana, menghasilkan buah yang baik, saudara. Nah, dalam hidup ini, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, ada rencana Tuhan yang tepat pada waktunya bagi hidup kita. Ada rencana Tuhan yang tepat. Ya, kapan Tuhan mau kasih berkat buat kita, tentu ada waktu. Kita ingat bahwa waktu di Mara, ya, waktu di Mara itu mereka juga udah mulai kesusahan, mereka udah protes dengan Musa, mana nih, kita nggak dapat air. Tapi karena kesetiaan seorang hamba Tuhan yang bernama Musa, sehingga Tuhan mulai mengubah ya air menjadi yang pahit menjadi manis, menjadi enak diminum, saudara. Karena Mara itu di sana airnya pahit, tapi oleh karena hikmat dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, Musa mendapatkan hikmat dan kuasa mujizat. Sehingga dengan tongkat, dengan kayu, saudara, dia mengubah air yang pahit menjadi manis. Saudara, seringkali ketika kita dalam kesulitan, kita bersungut-sungut. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka dalam kesulitan di Mara, mereka mulai protes dengan Musa. Tapi ya puji Tuhan, masih ada yang setia, masih ada yang berseru kepada nama Tuhan. Musa berseru kepada Tuhan. Musa mendapatkan hikmat menolong orang-orang yang berdosa itu. Sekiranya di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu dan keluarga kita, ada satu orang saja yang percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ingat baik-baik, ketika satu orang saja di tengah keluargamu percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu berefek sangat kuat akan menolong saudara-saudaramu yang belum sungguh-sungguh, itu bisa menjadi sungguh-sungguh. Itu sebabnya saya ingatkan, ketika engkau sudah dengar firman, kerjakan dan respon, lakukan firman, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, saudara. Jangan malu bersaksi di gereja, bersaksi di masyarakat, bersaksi dengan sesama jemaat. Jadi ketika itu maka Musa sanggup bersaksi dan menyatakan kuasa Tuhan. Dan akhirnya perjalanan mereka dari Mara ke Elim bisa berlanjut. Cukup jauh, 8-10 km mereka harus sampai ke tanah Elim. Ke Elim, tempat di mana mereka mendapat berkat. Apakah di Mara mereka sudah punya bayangan bahwa nanti ketika mereka berjalan 8-10 km mereka bakal melihat 70 pohon kurma, kemudian 12 mata air? Oh, belum ada, saudara. Tapi ketika berjalan, ketika turut dengan perintah Tuhan, ketika mau dengarkan
ketika mau melakukan apa kata Tuhan, saudara, Tuhan akan siapkan yang terbaik buat saudara. Katakan amin. Kita akan menerima berkat dari Tuhan kalau kita mau taat dengan Tuhan. Tuhan nggak ngomong kamu akan dapat ini. Nanti kalau saudara sudah diomongin duluan, kalau kita sudah diomong duluan baru kita maju, wah, itu kita sudah nggak lagi surprise. Itu bukan lagi mukjizat. Mukjizat itu ketika sesuatu yang kita nggak lihat, tapi kita percaya Tuhan bisa melakukannya. Itulah mukjizat, saudara. Jadi percayalah, segala sesuatu yang tidak mungkin bagimu, bagi Tuhan mungkin, dan Tuhan buat engkau menjadi mungkin dalam segala doamu. Saudaraku, Elim itu adalah tempat di mana mereka diberkati secara jasmani. Tentu karena mereka sudah setia, karena mereka sudah berjalan 6, 8, sampai 10 km, maka Tuhan beri. Jadi saudara, apa yang kita mau pelajari dari Elim ini, tempat persinggahan yang kelima ini, yaitu yang pertama, belajar waktunya Tuhan. Belajar waktunya Tuhan. Apa sih, kapan sih waktunya Tuhan? Saudara harus tahu, harus peka. Kapan waktunya Tuhan? Bagaimana kita belajar tentang waktunya Tuhan? Saudara, kita belajar waktunya Tuhan. Jangan cepat kecewa, saudara. Yang kedua, Tuhan menyediakan tempat sesuai kebutuhan kita. Tuhan menyediakan tempat sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika mereka dimarah, mereka harus Tuhan berikan mereka air walaupun ada kesulitan. Tapi ada mujizat di tengah kesulitan. Pastikan engkau akan mengalami kuasa Tuhan. Dan saudara, ketika itu mereka berjalan ke Elim. Mereka dengan waktu yang tepat Tuhan melihat mereka ini bakal menjalani padang gurun yang sangat jauh. Mereka perlu makan, mereka perlu kekuatan secara fisik. Tuhan tahu kebutuhan bangsa Israel, sehingga Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Tuhan beri, Tuhan siapkan 70 pohon kurma yang berbuah, juga 12 mata air. Kenapa dengan pohon kurma, saudara? Kenapa bukan dengan yang lain? Konteksnya pada waktu itu adalah satu bahan makanan yang pokok bagi orang-orang pada waktu itu di Timur Tengah. Tetapi kurma mengandung banyak nutrisi. Kurma itu sumber energi yang baik, saudara. Bahkan dikatakan dalam sebuah artikel meningkatkan kesehatan otak. Ya, kurma melindungi otak dari stres oksidatif dan peradangan, saudara. Jadi ketika seseorang makan kurma, dia akan lebih enak, lebih enjoy karena ada tenaga, dia lebih bersemangat, lebih sehat, metabolisme tubuhnya lebih sehat. Jadi kurma itu bagus sekali, saudara. Jadi kurma juga membantu meringankan sembelit dan gangguan pada usus. Nah, saudara, kemudian membantu juga meringankan anemia, saudara. Kemudian mencegah sakit jantung, mencegah rabun senja. Kemudian mengurangi keracunan alkohol, saudara. Kemudian membantu juga, saudara, untuk kesehatan tulang, saudara. Kemudian kurma adalah cara bagus membendung efek dari alergi musiman melalui kontribusi sulfur, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi banyak sekali kegunaan kurma itu. Dan Tuhan mengerti, sangat mengerti kebutuhannya. Tuhan tahu bangsa Israel bakal berjalan di atas padang gurun. Tuhan siapkan itu bagi mereka, supaya mereka sehat. Tuhan siapkan 12 mata air, supaya mereka bisa minum dan cukup kebutuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kuat dan tahan dalam perjalanan hidup. Jadi Tuhan ingin kita kuat dalam perjalanan hidup kita, saudara. Mengapa kita harus kuat, saudara? Karena, saudara, arti Elim di atas sudah disebut, yaitu bahwa pohon-pohon yang kuat. Nah, kalau pohon-pohon yang kuat tentu bisa menghasilkan buah yang baik, saudara. Nah, kalau pohonnya nggak kuat, bagaimana menghasilkan buah yang baik? Kalau saudara tidak kuat dalam firman, bagaimana saudara berbuah di dalam pekerjaan Tuhan? Jadi saudara harus berakar dalam firman, sehingga saudara kuat dengan firman itu. Saudara lakukan firman itu, saudara saksikan, maka saudara akan menjadi kuat. Dan buahnya akan ada pertobatan di tengah keluargamu, akan ada pertobatan di tengah tetanggamu, dan seterusnya, saudara-saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya apa, saudara? Ketika bangsa Israel sampai di Elim, itu menunjukkan bahwa Tuhan sangat setia memberkati umatnya dengan hal-hal yang bersifat fisik. Nah, kebutuhan kita saat ini, saudara, berbeda tentu dengan yang dulu. Bahwa di zaman dulu memang itu kebutuhannya. Kita sekarang mungkin kita perlu uang untuk belanja, untuk sekolah anak. Kita perlu mungkin dengan hasil padi yang sangat berkualitas. Saudara, percayalah, setialah dalam pekerjaan Tuhan.
Ketika saudara setia dalam pekerjaan Tuhan, membantu gembala saudara melayani Tuhan, membantu orang-orang yang susah. Ada pekerjaan Tuhan membangun sama-sama, yuk kita bangun pekerjaan Tuhan. Tidak hitung-hitungan, tetap percaya bahwa aku bekerja, Tuhan pasti memberkati. Saudaraku, karena kita sudah diberkati, kita sehat, kita kuat, kita hidup hari ini, maka itulah yang membuat kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan ke depan jauh lebih luar biasa. Saudara, kita percaya Elim akan menjadi tempat di mana Tuhan akan beri juga kepada pelayanan rumah doa ministry. Bahwa Tuhan akan memberkati umatnya, memberkati saudara pemirsa yang percaya dengan firman Allah. Elim berbicara tentang Tuhan memberkati umatnya dengan hal-hal yang bersifat fisik luar biasa. Tuhan tidak hanya janji soal masalah hati yang gembira. Tuhan tidak janji hanya soal masalah hal-hal memuji Tuhan, menyembah, menyenangkan Tuhan dengan lagu-lagu pujian. Tidak hanya itu, bahkan kebutuhan jasmani kita pun dicukupkannya. Percayalah, kalau Tuhan bisa mencukupkan kebutuhan bangsa Israel, mereka tidak menanam, mereka tidak menggali sumur, tapi Tuhan buat mereka menuai. Tuhan buat mereka mengambil berkat air. Saya rasa ini sangat luar biasa. Biarlah Elim menjadi berkat juga bagi pelayanan rumah doa ministry. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, percayalah bahwa keluargamu akan menghampiri Elim. Elim berbicara tentang gimana keluargamu akan mengalami keberkatan jasmani. Oh haleluya. Tapi ingat, ada proses. Jalan 6-8 km itu artinya engkau harus setia berjalan terus tanpa harus banyak menyalahkan Tuhan. Jalan aja, jalan. Tetap melayani Tuhan. Dan tiba-tiba engkau akan melihat, waduh luar biasa. Tidak ada kerugian ketika saudara setia dalam pekerjaan Tuhan, dalam mengasihi Tuhan. Kiranya berkat firman Tuhan kali ini menolong kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, pemirsa kakak bertumbuh kali ini. God bless you. Salam haleluya. Amin.